Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min 'ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassasahu bi habli asrarih wa jadzabahu minhu ilayhi bi sabiqil 'inayah. وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت في الأنبياء والأولياء من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة سنته والبهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, umur sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini untuk sama-sama kita mengambil berkah daripada Syekhul Haul, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqif di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, para syarifah, zuriat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir ataupun yang tidak berhadir, yang tidak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian merata. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Dan juga tak lupa yang sama-sama kita hormati pembakal kita, pembakal desa Buan Silang, baik sidin berhadir ataupun sidin tidak berhadir, tetap dihormati. Para jamaah sekalian, para undangan sekalian, ulun di sini mewakili daripada panitia pelaksana mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga banyaknya kepada pian-pian yang datang hadir di tempat ini, khususnya juga para penyumbang yang telah menyumbangkan hartanya untuk acara pada malam ini, baik duit, baras, aqua, wadai, tenaga, ada yang menyumbang nasi bungkus, ada yang ibu-ibu, ada yang tadi ulun lihat membungkus nasi bungkus. Mudah-mudahan apa yang pian lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Kami panitia kadang membalas kebaikan pian, tapi kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan membalas kebaikan pian dengan sebaik-baik balasan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini ulun sedikit akan membaca manaqib daripada Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Karena ujar disebutkan dalam riwayat inda dzikris shalihin tanzilur rahmah, ketika disebutkan, dikisahkan, diceritakan kisah atau manaqib orang-orang saleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang membaca dan kepada orang yang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan kita berataan termasuk kampung kita dan kampung jiran seberataan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman, ujar sidin, dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada zaman sekarang, zaman sidin, hingga kepada orang kafir pun dapat manfaat daripada sidin. Nah, di situ kita contoh, kita sebagai warga yang ada di desa kita, di kampung kita, hendaklah kita nih menjadi manfaat bagi orang. Amun kada kawa jadi manfaat bagi orang lain seorang-orangnya, jangan mengalihi orang. Nah itu yang bagus lagi menjadi manfaat. Apakah? Baik tenaga, pikiran itu dimanfaatkan. Suara bagus dimanfaatkan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Apa? Harta digunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya sidin, tiada dijadikannya akut sebagai bala bagi mereka. Nah, kita di kampung jadi jangan membala di kampung. Artinya jangan menyebabkan turun bala. Di antaranya menyebabkan turun bala menggawi dosa. Bila kita menggawi dosa, itu bisa menyebabkan turun bala. Kemudian lagi wa min tawadhu'ihi radhiyallahu anhu annahu yaqra'u kulla yawm ba'da salati subhi. Di antara tawadhu'nya Syekh Samman Al-Madani, sidin setiap hari sesudah salat subuh selalu mendoakan akan umat Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya sidin. Ya Allah, ampuni seluruh umat Nabi Muhammad, baik nang masih hidup, lebih-lebih nang meninggal dunia, ampuni ya Allah. Ini tawaduknya sidin nih. Hakun mah doakan setiap hari. Nah, kayak kita lah kan tadi kita kawa tuh memberi manfaat kepada orang lain. Mun kada kawa kita memberi bantuan harta kepada orang fakir miskin, barang mendoakan. Sekarang ini mendoakan umat Nabi Muhammad supaya diampuni Allah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, ya sidin. Ya Allah, sayangi, marasi umat Nabi Muhammad, jangan masukkan ke dalam neraka umat Nabi Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupiakan aib umat Nabi Muhammad. Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tambaliakan kekurangan umat Nabi Muhammad, karena kita ini banyak mana bisi kekurangan. Sembahyang aja kita ngalih mencari khusyuk gitu, banyak kekurangannya. Nah, berkat nih doa Syekh Samman Al-Madani, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Karena doa sidin ini ada nang di zaman hidup aja, nang itu akan sidin. Nang di zaman nang sidin hidupnya, sidin ini sudah meninggal, maksudnya doa ampuni umat Nabi Muhammad nang sampai hari kiamat. Umat Nabi Muhammad nang dulu, umat Nabi Muhammad nang sekarang, umat Nabi Muhammad nang akhir zaman, ampuni. Kira-kira kita termasuk dia dalam doa si Samman. Apakah lagi kita memuji si Samman, mahauli sidin. Kada mungkin kalau sidin kada memandang kita. Mudah-mudahan sidin memandang kita. Di akhirat kita sidin memberi syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu tawaduknya sidin. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Ya Rasulullah, siapa yang tawaduk, tapi tawaduknya karena Allah, saya Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Tawaduknya karena Allah lah, bukan karena kawan. Ini ada juga tawaduk lawan kawan, karena kawan berduit bang. Supaya kawan membayari di warung. Itu siapa yang tawaduk kepada orang sugih, karena kesugihannya bukan karena Allah, itu hilang berapa? 2/3 imannya kan itu. Kama kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man takabbara wada'ahu Allah." Siapa yang takabur, siapa yang sombong hatinya, maka akan diiniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah taala itu kada denang sombongnya, seberatan tawadhu. Dengan berkat itulah mereka ditingkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih ulun bicara masalah tawadhu lah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah bersabda, minat tawadhu'i ayyashrabar rajulu min su'ari akhihi. Termasuk daripada sifat tawadhu, yaitu hakun seseorang itu minum bekas minum kawannya atau saudaranya. Cangkir misalnya, walaupun cangkirnya banyak, sebuting cangkir kawan minum. Kalau kita ketujuh mengambil berkat, orang mengambil berkat itu tandanya tawadhu.
Mengambil berkat minum bekas kawan, bekas minuman kawan atau bekas cangkir, ampun kawan. Karena itu yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah makan lawan Siti Aisyah, minum satu cangkir dengan Siti Aisyah, makan sepiring berdua dengan Siti Aisyah istri beliau. Rasulullah minum bekas Siti Aisyah, cangkir misalnya cangkir, minum Siti Aisyah, diambil sidin cangkir itu pulang, dicari sidin bekas mulut Siti Aisyah, nah diminum sidin. Tawaduknya Rasulullah, wan bini tawaduk. Kita kadang-kadang wan orang lain dia tawaduk wan bini, napa pinaharat. Nah, ini Rasulullah sebaik-baik suami itu Rasulullah. Contohlah Rasulullah, beliau mencari bekas mulut Siti Aisyah. Lawan juga manfaatnya ada banyak dan juga zuhi kan. Ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW sidin pernah punya susuk satu mangkok. Sidin mengganang sahabat Sidin, Ashabus Sufah namanya, yang berada di masjid itu. Sahabat-sahabat Nabi yang berjumlah banyak, yang diketuai oleh Abu Hurairah. Ashabus Sufah itu orang-orang yang fakir, tidak punya usaha, tidak punya uang, tidak punya harta, begana di masjid aja beribadah, menuntut ilmu agama, menghadiri majelis Rasulullah. Tapi mereka tidak meminta-minta kepada manusia, mereka sabar. Tapi kalau ada yang memberi, alhamdulillah. Namun kadada puasa. Nah, Rasulullah ada misi semangkuk susu. Lalu Rasulullah panggil, wahai Abu Hurairah, ini air susu, ini bagikan kepada sahabat-sahabatku yang ada di masjid Ashabus Sufah. Padahal Rasulullah waktu itu lapar. Waktu Sidin lapar, tapi Sidin Wayuk siruna ala utamakan orang lain daripada diri Sidin sendiri. Nah, jolong Abu Hurairah ke kawanan-kawanan kita yang ada di masjid. Lalu dibawa ke masjid, mulai Ashabus Sufah nih, diberiin Nabi semangkuk susu, diminum seberata, minum sampai kenyang. Tiba itu dijolong kepada Abu Hurairah. Dilihat Abu Hurairah, itu susunya kada tauna, padahal kanyang berataan minum susu. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Artinya walaupun sedikit itu jadi banyak. Walaupun sedikit itu kada habis. Padahal kanyang sudah 60-an sahabat minum susu di masjid kenyang. Dijolong kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, siapa lagi yang belum minum? Ulun pian belum, wahai Rasulullah. Nah, ya Rasul, ikam minum ya. Ya Rasulullah, ikam minum. Minum ya Abu Hurairah, minum sampai kenyang. Kada tak unai juga susu itu. Hanya diserahkan kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah minum, bekas para sahabat pada itu tawaduknya Nabi. Katuju mengambil berkah. Jadi katuju mengambil berkah itu bukan sesuatu yang bidah, itu memang digawe oleh Nabi. Setelah Nabi minum, Sidin bawa air ke keluarga Sidin. Nah, itu bila kita tuh hakun minum bekas bini di rumah. Jadi kada uyung berisi cangkir kan, sebutin aja cangkir. Di rumah itu berlima, minum, anak minum situ jua, laki minum situ jua, bini kada perlu gaya ya, kalau bersih aja. Nah, minum tuh tawaduk. Kemudian ada pula sambungannya, wa ma syariba rajulun min su'ari akhihi illa kutiba lahu sab'una hasanatan. Siapa nang hakun minum bekas minuman saudaranya atau istrinya atau anaknya, bukan karena cangkir sebutingannya lah. Nah juga terpaksa aja surang minumnya apa sebutingannya cangkirnya itu terpaksa, bukan karena tawaduk. Ini memang karena tawaduk, anak ambil berkat bini, anak ambil berkat anak. Siapa yang hakun minum daripada bekas minum saudaranya, Allah akan tulis baginya 70 pahala kebaikan. Nabi Muhammad luar biasa, minum bekas kawan aja niatnya mengambil berkat. Mun kita bahari nih guru pakai nih di sekolahan, siapa yang muka tuh dulu tuh ngambil banyak perguruan berabut, mengambil berkat. Tapi ulun ngaji di belakang bang guru paria itu duduk, jadi kan sambat yang berabut nih itu dulu orang di muka. Yang guru tuh biasanya disediakan banyak, ada sisanya tuh berabut. Imbah tuntung guru minum berabut, mengambil berkat. Tapi orang ada sawat mengambil berkat, apa duduk di belakang terus. Nah,
ditulis baginya 70 kebaikan pahala. Nah, apalagi wa muhiyat anhu sab'una hasanatan, dihapus daripadanya 70 dosa. Hah? Nyamannya kadang sahabat beristighfar tuh ampuni sudah dosa, diberi pahala. Wa rufi'at darajatuhu fi ala illiyin, dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya insyaallah subhanahu wa taala. Luar biasa. Kan amalkan kita. Minum bakas bini, minum bakas anak, minum bakas kawan, ambil berkat niatnya, itu ada manfaatnya. Tandanya tawadu. Nah, luar biasa. Nah, tujuh ambil berkat ya. Kita nih termasuk, mudah-mudahan termasuk ketujuh ambil berkat. Bukan ketujuh membarakat. Ini lain, beda sedikit ya. Namun orang ketujuh ambil berkat itu, ya insya Allah niatnya kayak itu, boleh kena dosa diampuni, dapat rahmat Allah, dapat pahala. Tapi kalau mulai rumah niat hendak membarakat, ya nang lima bungkus publik, nah misalnya itulah, misalnya tuh, itu niatnya kayak itu kan dapat pahala, niatnya dunia. Nah kita nih hendak mengambil berkat, saya semangat. Mudah-mudahan sini ingat kawan kita kena memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat kena. Nah, kemudian lagi qala Nuhun alaihi salam, berkata Nabi Nuh alaihi salam ibnihi bagi anaknya, saunabbiuka bi khisalin man kunna fi laisa bi mutakabbirin. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, hendakkah aku kabarkan kepada engkau dengan beberapa perkara. Siapa yang mempunyai beberapa perkara itu atau mengerjakan beberapa perkara itu, sudah saya pastikan orang itu tidak ada sifat takabur di dalam hatinya, atau tanda-tanda orang yang tidak takabur di dalam hatinya. Wahai ayah, kenapa gerak? Ujaran Nabi Nuh, iktiqalus syati, orang nang hakun menggaduh kambing. Nah, bagus ini. Menggaduh kambing itu jadi Nabi Nuh malah itu tandanya laisa bimutakabbirin, bukan termasuk orang yang sombong. Nah, hakun aja begaduhan kambing, kambing tuh biar bila digaduh banyak hari kurban cair. Ya kalau hari raya kurban cair jangan. Nah, oleh karena itu nabi-nabi itu banyak menggaduh kambing. Nabi kita kan menggembala kambing, Nabi Musa menggembala kambing. Artinya hakun aja mengembala. Namun bahasa lebih itu hakun aja maitik. Nah, di padang licak. Kalau di dalam ini mengembala kambing atau begaduhan kambing. Kemudian warukubul himari, hakun aja mengendarai himar. Himar tuh bahari kendaraan yang paling uyuh. Himar bahari. Wah ini mungkin ada aja bang di daerah sana tuh masih himar, temen di daerah kita ada tidak. Cuman dikias kayak ini, artinya tuh kada gengsi, misalnya tulak ke pengajian, tulak ke pengantinan, bahasa tidak buntut. Nah, kada gengsi. Kalau ini kira-kira kendaraan tuh yang paling uyuh Alfa leh. Nah, kada gengsi, kayak Alfa. Ini kada apa? Anu mai kawan kon hijau tuh kawan hijau pada lagi Alfa. Nah, jangan kayak itu. Ini supaya hati kita nih jangan ada sombong, hakun memakai kendaraan yang buntut. Nah, walau sufi dan memakai baju yang terbuat dari buluh bahari. Wah ini zaman kita di daerah kita mungkin kadang itu artinya hakun aja memakai baju buruh, tulang pengantin kah, tulang urunan kah. Memang kadida bajunya, malah kadida baju hanyar, misalnya kadida duit nukar baju, mau kada mau pakai duit, jangan sumpah, jangan ngisi, kada mencontan juga. Nah itu bagus juga. Wal mujalasah ma'a fuqara'il mu'minin, dan sekedudukan bersama orang-orang yang fakir daripada orang-orang yang beriman. Hakun toh sekedudukan berkumpulan orang fakir itu insyaallah menghilangkan gengsi, menghilangkan sifat takabur di dalam hati. Ada nang bakawan nang sugi-sugi aja, pun fakir rahon kada itu. Nah, kemudian lagi wa aklu ahadikum ma iyali, makan oleh salah seorang daripada kalian bersama keluarganya. Makan berjamaah bersama keluarga itu bagus. Nah, itu termasuk supaya menghilangkan sifat sombong di hati.
Nah, luar biasa. Ini wajar nih digawe. Kemudian lagi diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, Rasul tawadu'i anta batadiya bisalami alaman laqaitahu minal muslimin. Kepalanya tawadu, puncaknya tawadu, bahwa engkau memulai mengucapkan salam kepada orang yang engkau temui daripada orang Islam. Siapa yang berdahulu mengucapkan salam itu bagus. Nabi kita tuh bila ketemu dengan sahabat itu, Nabi terus menolong yang mengucapkan salam. Padahal sahabat itu bercita-cita dah, kena aku bila tamu Nabi, aku kena aku dulu gini. Pas tamu dengan Nabi, terus mengucapkan salam. Itu tandanya tawadu. Nah, tandanya tawadu. Nah, dan tamu orang ini, tapi akhir zaman ini salam nih kayaknya pina merosot sudah. Ketemu kawan biasa aja, paling gitu aja. Hanya Pak, assalamualaikum. Nah, menjawabnya wajib waalaikumsalam. Tapi kita lakian sama lakiannya lah. Untuk tamu ginian misalnya cewek susah kita. Udah mengucap salam. Dia mengatakan makruh kah apa kata? Lakian sama lakian, binian kecuali biniannya berjamaah. Kita ketemu jamaah binian, ya mengucapkan salam. Nah, kemudian lagi wa antarda biduni minal majlis. Termasuk puncaknya tawadu bahwa engkau redha duduk di majelis itu di mana saja begana. Ini misalnya majelisnya hibah, tapi majelisnya itu masih buang di muka, itu bagusnya kemukaan. Jangan kata cuma puncung. Apalagi puncung kata cuma cek HP, mendiran milian misalnya. Dicontoh ya Bang lah. Majlis apa kah? Majlis maulid kah? Majlis ilmu agama kah? Majlis haulan kah? Bila ada tempat yang kosong, itu sop-sop yang kosong masuki. Ada nang sembahyang berjamaah aja kan yang dirapatkan. Ini dirapatkan jiwa, bagusnya kayak itu. Nah, tapi amun sudah hibah, kita hanya datang, kita redha aja, senang aja duduk di bucu-bucu karena sudah hibah Pak. Di bucu-bucu ada nang, wah seorang ini mulia, seorang ini harus ditawing lah halat. Nah, ada itu. Tapi pulang ujar guru sombol lah, tandanya tawaduk itu menyerah akan tuan rumah. Menyerah napajan tuan rumah. Kita misalnya datang ke Dudi, hibak sudah rumah atau majelis itu, tapi tuan rumah aja, tuan rumah sini nih duduk tahu yang halat. Ini kamu jauh ya, itu kan tuan rumahnya berhak menggisir itu. Pian di sini. Kita orang sini aja kan orang tawadu itu kan kayak itu. Tawadu itu menyerah akan tuan rumah, tasarah tuan rumah. Walaupun niat kita kadang kita hormati, tapi kita menghargai orang hendak menghormati kita. Itu tawadu. Nah, gitu. Kemudian lagi wa'an takraha an tuzkara bil birri wat taqwa. Tandanya tawadu, puncaknya tawadu, ikam yasirin kada katujuh, hati ikam kada katujuh disebut engkau itu dengan takwa, dengan ahli kebaikan. Bila dipuji orang kada katujuh, hati kada katujuh, jangan wah seorang kada katujuh jadi puji, padahal hati katujuh. Nah itu lain. Ini hati kada kayak tadi kita datang di majelis, seorang sebenarnya dalam hatinya kada pantas Bang duduk di muka, tapi karena tuan rumah memaksa misalnya menyuruh mau kada muai menghormat, nah itu ada hati kada aku minta hormati, cuman orang menghormati ya silahkan. Nah itu nah kemudian lagi sebagai penutup ulun membacakan hadis tentang bagaimana tawaduknya Rasulullah. Kan Rasulullah sebaik-baik ikutan, sebaik-baik contoh. Siapa lagi nang kita contoh selain Rasulullah SAW? Nah, ujar Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, meriwayatkan akan tawaduknya Rasulullah bagaimana. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'liful ba'id. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu sidin hakun aja memberi makan akan unta. Sidin ada bisi unta. Pada sini bisi khadam sidin Anas bin Malik. Mau disuruh apa aja. Tapi sidin ini
Rasulullah pernah memberi makan unta sidin. Nah, ada yang menyuruh-nyuruh orang tuh. Sama juga kita tuh dikiasakan dalam rumah tangga. Mungkin setiap hari nak mengolahkan kopi bini kita. Tapi kita tuh bila menyuruh bini itu lihat juga, oh biniku ini pinang uyuh bang, jangan nyuruhinya, kasihan ninya. Amun kita kalau mau ulah surang, itu akhlaknya Rasulullah. Jangan mengalihkan orang kita hidup ini. Hendaklah kita menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad, termasuk bini kita, anak kita umat Nabi Muhammad. Misalnya bertumpuk, tatapasan bertumpuk, kita lihat juga bini kita uyuh tak ada, pina itu bukan kewajiban bini kita kan sebenarnya itu sunat aja ya, betapa sok ada wajib. Bini kita tuh wajib melayani di atas ranjang. Nah, paham aja deh dah. Tapi untuk bertetapas apa, bermasak itu kan ada wajib sunat aja. Tapi alhamdulillah perempuan Indonesia ini hakun mengerjakan itu. Oleh karena itu jangan dimamai bini kita tuh, kasihan ya. Walaupun misalnya adanya kesalahan-kesalahan, jangan pandang salahnya. Kebaikannya itu banyak benar. Melahirkan anak kita, menyusui anak kita, kita pulang menyusuinya. Nah, melayani di ranjang bagi kita, memberikan mana pasakan baju, melipatakan, menyapuakan rumah, menggaduhkan anak kita. Malam-malam menangis anak kita, inya bangun menyusui, kita guring aja. Seandainya kita bangun ya kita kan akan menyusui, bini kita menyusui. Tapi ibu-ibu bila menyusui anak malam-malam bangun, anak menangis malam disusui, itu ujar disebutkan dalam kitab, pahalanya seperti bertahajud, seperti sholat tahajud. Sejam menyusui, sampai tak guring-guring nih, itu seperti sejam bertahajud. Asal umat Nabi Muhammad, orang kafir kada dapat pahala itu. Orang kafir menyusui anaknya kada dapat pahala itu. Itulah untungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian lagi wa yaqumul bait, tawaduknya Rasulullah. Sidin hakun aja menyapu rumah. Pada Rasulullah itu pemimpin dunia wal akhirah. Sidin kada gengsi na bersapu rumah, kada nyuruh orang. Kawa digawi seorang gawi seorang. Jangan menyuruh orang. Gawi seorang misalnya uyuh. Sapu sidin, sapu halaman, sapu rumah. Sidin itu pembersih orangnya, Rasulullah itu rapi orangnya. Jadi kita di dalam rumah itu misalnya ada berhamburan, kita simbuni, ingatan kan gawe Nabi kata jo rapi, kata bersapu ini. Itu luar biasa. Kemudian lagi wayar ta'us sauba, sidin hakun aja menambal akan pakaian yang robek, yang rungkang. Nah, di situ kita ambil contoh. Bila pakaian itu misalnya robek atau carik atau rungkang, namun kalau dimanfaatkan kita jahit sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW menjahit pakaiannya sendiri. Wayah libus syata, sidin memarah akan susu kambing. Kambing itu ada besu di perah sidin, ada nyuruh orang. Tawaduknya Rasulullah. Wayah kulum al khadim, wa kana la ya'kulu ala kusin wala maqadin. Rasulullah itu hakun aja sama makanan bersama pembantu. Duduk lapak, jadi makan kada bakurusi, kada bangku malah. Sidin akulu kama ya'kul abad. Aku makan sebagaimana makan seorang budak. Tawaduk makannya Rasulullah SAW. Hakun aja sama makanan. Jangan kita misalnya teman-teman sugih, kita duduk di kursi, pembantu di bawah. Kamunya ada kursi yang masih kosong, suruh juga pembantu duduk di situ. Kita makan ayam juga pembantu. Misalnya ada kita bisi pembantu, jangan kita ayam punya iwak wadi misalnya. Tanya iwak wadi bang pada ayam aja. Pulang nih. Nah artinya ada membeda-bedakan sidin, memuliakan siapapun orangnya dimuliakan sidin. Wa yadhanu ma'ahu idza ahya. Rasulullah hakun menutup gandum bersama pembantunya. Seandainya pembantunya uyuh, sidin menutup akan uyuh kan ikam ulun uyuh, aku nutupnya belum memiring gandum atau menutup gandum. Itu Rasulullah luar biasa. Wa kana la yamna'uhu al-hayy idza ayyahmila bid'atahu min as-suq ila ahli. Rasulullah itu tidak menegakkan dia oleh sifat pemalu bahwa membawa ia akan tutukarannya daripada pasar membawa kepada kalau artinya sidin kada gengsi batu tukar ke pasar. Sebenarnya dalam agama kita adalah nang ke pasar itu lakian, bukan pembinaan. Nah bagusnya dah. Lakian. Makanya kalau di kota Tarim itu di pasar itu lakian bertahan.
Ada di beginian. Pasar mereka pasar yang penuh berkah. Ada maksiat. Misalnya ada pedagang menghadangi nang orang menukar baca Quran dulu berapa khatam, baca salat berapa ribu. Jadi kada sia-sia. Kita kan banyak nih pedagang apa aja, asal pedagang halal sambil menghadangi orang nukar, kada ada apa-apa baik baca selawat baik baca Quran tak ada kayu juga. Kita dapat ujungan daripada pahala. Tapi lah orang beriman ini lebih jualan pula kada payu. Itu diganti tuh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ini kada ada ruginya. Nah, datang kepadanya nikmat alhamdulillah, nang datang kepadanya berupa dalam musibah alhamdulillah juga apa? Iya, dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lakian kita nang ke pasar. Ibaratnya tuh misalnya kada ke pasar juga lelakian nah ke tukang sayur berapa man nih tarung sekilo misalnya tuh. Nah, itu karena apabila bini kita misalnya apalagi bini kita cantik misalnya tukang pasar misalnya banyak di lingkungan kan, atau misalnya siapa kan nomor ayu seorangnya di lingkungan, nah itu kurang aman daripada pindah. Nah bagusnya kayak itu lagi ke pasar. Kemudian lagi wakana penutup jar panjang benar pun hadisnya lah. Wakana yusabihul ghaniya wal faqira. Rasulullah itu sidin kada gengsi bersalaman kepada orang sugih dan orang fakir. Sin bedulung menyorong tangan, jadi kita assalamualaikum ya sini. Tetamu orang Islam baik nang fakir ataupun nang miskin kan ada dibeda-bedakan. Ada nang orang sugih Islami orang fakir ada berataan Islam sini. Nah tapi lakian sama lakian malah ada lakian orang sebinian toh. Lakian sama binian bukan mahramnya kan udah boleh bersentuhan ya Allah. Nah sini bahkan disebutkan dalam riwayat saking bagusnya akhlak Nabi nih, bila bersalaman lawan orang sidin kada dulu nang melapas. Sidin hadangi dulu orang melapas hanya sidin melapas. Luar biasanya akhlak Nabi. Nah, kemudian wa yusallimu mubtadi'an, untungnya orang kau salaman Nabi sejaman Nabi. Wa yusallimu mubtadi'an, sudah dari sidin mengucapkan salam berdahulu. Wala yahtakiru ma du'iya ilaihi walau ila hashbit tamar. Sidin kada meremehakan makanan yang apabila sidin diundang kepada jamuan makanan itu sekalipun kurma nang butut disediakan kepada sidin. Mungkin ada orang fakir hendak juga menjamu Nabi. Wahai Rasulullah, ulun hendak menjamu pian tapi minta maaf japang ulun ini fakir karena kayu yang sugih. Ayo ke sidin silang, ayo kita ke rumah hikam, ke rumah sini. Nah, walaupun yang disediakan tuh misalnya setengah cangkir susu atau kurma nang butut, sidin menghormati tuan rumahnya. Nah, kada berpilih tah. Lawan juga adab kita ya kalau siapa nang bedul menyaruh, gitu nang kita dulu datangi. Misalnya nang menyaruh, misalnya orang fakir dulu. Misalnya ada orang sugih bedul di, orang sugih ini bisa gak amplopnya nih. Pas, boleh seorang tolak kepada orang fakir bisa ada di amplopnya juga aja. Nah, karena kayak itu akhlak Nabi. Itu karena dunia. Ada mencontoh Nabi, siapa nang bedul itu nang diutamakan, didahulukan. Nah, itu Rasulullah SAW. Kemudian lagi wa kana hayyal maunah wa layyinal khuluq, lembut perangainya, kariman latifah, karimat tabi'ah, mulia tabiatnya, jamilal muasyarah, bagus pergaulannya, talaqal muhayya, manis mukanya. Rasulullah tuh manis mukanya, basyaman minggari dahkin, karena sini kata senyum tapi kada tertawa terbahak-bahak. Nah, jadi misalnya ada di antara sahabat misalnya pina ada lucu sedikit sini kisah aneh juga kita tahu juga cuman senyumnya ada gigi sidin kelihatan gigi sidin putih, senyumnya sidin. Nah, mahzunan min ghairi abusatin, tapi sidin pernah juga sedih tapi kada marangut. Nya ada nang sedih marangut aja 3 hari marangut aja. Nah, karena itu. Kemudian mutawadian ghaira mazillatin, sidin sifat tawadu tapi kada menghinakan diri. Tawadunya sidin kada menghinakan diri. Ini ada juga
Kisah tawadu tapi menghinakan diri supaya diberi orang duit. Nah, itu lain dah. Kemudian tawadan min ghairi sarafin, sidin pemurah tapi keboros. Nah, kayak kita disuruh murah lah, tapi jangan juga terlalu benar. Timbul bini kita kelaparan, anak kita kelaparan. Bini kita dulu didahulukan lah. Bila ada lebih hanya kita bersedekah lain. Nah, kemudian raqiqal qalbi, mudah tersentuh hatinya. Bila melihat pendirian orang Islam itu tersentuh hatinya, maras hatinya. Nabiur Rahmah, Nabi pengasih penyayang. Bahkan saat ini pun ada misalnya umat Nabi Muhammad yang menderita, Rasulullah tuh melihat penderitaan, merasakan penderitaan itu. Kemudian lagi contoh misalnya umat Nabi Muhammad nih, nang menderita, ada nang hidup menderita, ada nang di dalam kubur menderita juga. Nabi Muhammad sedih sidin melihat ada umatnya disiksa di dalam kubur. Maka oleh karena itu kita ini kan ketujuh biasanya batahlil. Nah, batahlil mendoakan umat Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia supaya umat Nabi Muhammad itu di kuburnya kada disiksa. Jadi hakikatnya bila kita ketujuh batahlil, menghadiahi keluarga kita, jiran tetangga itu hakikatnya mahimungi hati Nabi Muhammad SAW supaya umatnya kada disiksa. Itu himung hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi lam yatajashsha qattu min syab'in, sidin kada pernah meriga selama-lamanya karena imbah makan, tapi sidin kada pernah kenyang mah. Ini khususiyat bagi Nabi lah, kita meriga terus ya Allah. Meriga alhamdulillah. Nabi kada pernah meriga. Itu khususiyat bagi Nabi. Sidin kada pernah menguap juga. Mun kita menguap leh. Kita menguap. Cuman bila kita menguap tuh sunat ditutupi. Untung kita pakai ini punggung telapak tangan, tutupi. Saya menguapnya muka tutupi. Kena lalat masuk. Kena setan masuk ya. Nah, tutupi. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baca supaya setannya kada barang. Nah, misalnya kada menutupi bisa dirapatakan gigi. Kita tuh hendak menguap, gigi rapatakan muntung tutup sampai banyu mata tak keluar di mana hani insyaallah kada buka-buka. Nah, wa ya'fu 'ani dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Rasulullah itu memaafkan kesalahan orang lain apabila orang lain menyakiti haknya, menyakiti pribadinya. Tapi kalau kita umatnya, kita melihat mendengar Rasulullah dihina, kita jangan memaafkan. Kita harus sarik, kita harus ada reaksi. Bila Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci maki, termasuk iman yang sempurna itu membela Nabi Muhammad dengan apapun yang ia mampu. Namun kadang-kadang dengan kekuatan sekarang ada reaksi. Nabi Muhammad ada kalau nang akhir deh, nang apa tuh Holy Wing itu perusahaan bir ujar di nama Nabi disandingkan dengan bir. Kayak itu kah kisahnya? Bir gratis bagi orang yang mengenal Muhammad ya. Itu kan dan mari ulun gitu nama Muhammad Juna, Muhammad Abdul Majid. Itu kan Nabi Muhammad itu walaupun nama sidin itu dimuliakan sampai disebutkan dalam kitab Sulamu Taufik. Muhammad itu ditasgirkan bisa murtad. Contoh Muhammad. Muhammad itu kalimat tasgir. Tasgir itu merendahkan. Apakah lagi pribadi Nabi Muhammad dihina? Kita harus membela tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tersinggung kita umat Islam kalau Nabi Muhammad direndahkan. Tidak sempurna iman salah seorang kalian kecuali aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya, manusia, bahkan dirinya sendiri, bahkan nyawanya. Itu wani dikorbankannya demi membela Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad pribadi sidin disakiti, dihina, sidin memaafkan. Tapi kalau kita umatnya, kita kada terima kalau Nabi Muhammad dihina. Wa idza du'iya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Tapi kalau ada yang berani menghina hukum Allah, syariat Allah, agama Allah, maka Nabi Muhammad itu marah. Tidak ada yang bisa menghalang kemarahan perang tuh, Bang. Bila ada yang membela, bila ada yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita sebarataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita muslimin muslimat, dan mudah-mudahan dengan berkat seseman berkat Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sebarataan hal keadaan beriman husnul khatimah, lepas daripada siksa dan fitnah kubur, dan mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah bi ghairi hisab ala tilkaniya wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله 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 لا إله